NU itu organisasi, bukan golongan, dia organisasi. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga sama, itu organisasi. Oke. Bukan golongan. Satu saat umatku terbagi menjadi 72 golongan. Iya. Dalam pemikiran kita nih, oh umat Islam kebelah jadi 72. Iya, otak kita begitu kebanyakan. Nah, kalau gua pahamin itu sebagai satu warning, jangan sampai suatu saat nanti umatku terpecah belah. Kenapa mereka dibubarkan? Ada satu ajaran yang berbahaya menurut gua, Den. Kalau itu sampai mengakar. Bikin paham. Bang. Apaan? Gini nih Bang. Aneh kan sebagai orang awam nih, nanya nih. Sama gue juga. Jadi nanya nih sama ente nih. Menurut ente gimana nih Bang? Di tengah permasalahan yang ada nih, banyak macam-macam golongan nih dalam beragama. Kan katanya juga nanti Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Yang jadi soal, gimana nih untuk kita biar tahu golongan mana yang kita ikuti, biar kita nggak salah jalan. Nah, itu gimana itu Bang? Tipsnya Bang? Tips biar nggak salah jalan. Muncullah berbagai macam golongan. Terutama kita sendiri, kita sebagai Muslim. Gitu kan? Dah. Biar nggak salah jalan, gimana caranya? Itu dia Bang. Gimana ya? Itu kan rujukannya sebenarnya berawal dari hadis kan, hadis Rasulullah, suatu saat nanti umatku terbagi menjadi 72 golongan. Nah, seharusnya kita nih nyimaknya jangan bakal banyak golongan nih. Sebenarnya golongannya yang mana sih? Nah, itu yang gue maksud nih Bang. Itu golongannya apa aja tuh maksudnya? Iya, golongannya kan saat ini yang kita sama-sama tahu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, mungkin saat ini yang lagi banyak juga digeluti anak muda ya, salaf atau salafi, atau lain sebagainya lah gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih, sebagai anak muda kebanyakan kita pengennya tuh, udah yang kita ikuti ini, udah bener aja semua itu bagi kita sama gitu kan. Sebenarnya kan biar kita nggak salah jalan, nggak salah masuk ke golongan yang nantinya ujungnya malah menyesatkan, malah dianggap salah. Contohnya kan Ahmadiyah dan lain sebagainya tuh Bang. Gitu kan, dulu kan ada tuh yang begitu tuh. Nah, gimana tuh Bang? Masalahnya sekarang itu tar dulu nih. NU sama Muhammadiyah emang golongan? Apa itu? NU sama Muhammadiyah golongan bukan? Apa dong itu? Nah, maksudnya apa itu? Kan gua kan awam nih, gua nggak paham nih. Makanya butuh pemahaman. Kita kembali ke historinya ya. Iya. NU itu organisasi, bukan golongan, dia organisasi. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga sama, itu organisasi. Oke. Bukan golongan. Kalau ya semuanya kan masing-masing berdasarkan dua yang besar di Indonesia. NU dengan Muhammadiyah itu kan sejarah mulanya itu berkenaan dengan perlawanan pribumi terhadap kolonialisme. Kedua-duanya bergeraknya di situ, berjuang lewat jalur agama. Karena dulu perjuangan itu kelompok-kelompoknya banyak dan tapi tujuannya sama, untuk bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan. Gitu. Yang meledaknya akhirnya tercetusnya kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Berkenaan dengan itu, kayak tadi ya, orang kan menganggap stigmanya itu golongan ya. Iya, kebanyakan begitu tuh Bang. Padahal enggak juga. Kan kedua-duanya punya argumentasi bahwa kamu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ya kan, yang membedakan apa sih? Nah, itu nih menarik nih Bang. Saat ini kan yang katanya kan banyak yang bilang, semua pun menganggap Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kayak yang golongan saat ini dibilang salafi, juga Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kan ada sebagian yang menganggap salafi itu salah. Katanya yang menganggap dituduh bahkan dia sebagai Wahabi dan lain sebagainya. Padahal kan dari golongan mereka sendiri nggak pernah mengakui dia Wahabi, dan bahkan mungkin dia bukan Wahabi, hanya dijas saja. Kadang begini, kita gini loh, orang aku salaf juga bingung juga tuh otaknya, yang klik kalau orang bilang gua salafi nih, bingung gua.
Apa itu? Salafi itu sebutan satu community, di mana community ini hidupnya di zaman apa. Oke. Makanya ada salafi, ada halafi kalau nggak salah. Salafi, halafi. Untuk lebih jelasnya mending tonton punya Ustaz Hidayat tuh. Ustaz Oh, Hidayat gitu. lebih kompleks untuk jelasin perihal itu. Cuman yang jadi poinnya di sini beda pemikiran itu sunnah sebenarnya. Sunnah. Sunnatullah. Jadi jadikanlah perbedaan pendapat suatu keindahan. Oke. Bukan yang memicu perpecah belahan. Hmm. Rasulullah ngendikan umatku nanti terbagi 72 golongan. Seharusnya sikap kita nih jangan malah bikin 72 yang terjadi. Iya, untuk mencegahnya itu, jadi kita ngikutnya bagaimana nih dia aman nih. Nih, suatu saat umatku terbagi menjadi 72 golongan. Iya. Dalam pemikiran kita nih, umat Islam kebelah jadi 72. Iya, otak kita begitu kebanyakan. Nah, kalau gua pahamin itu sebagai satu warning, jangan sampai suatu saat nanti umatku terpecah belah. Oh, iya. Jadi kita pola pikir kita balik ya. Iya. Gitu ya. Jadi satu nasihat bahwa kita jangan sampai terpecah belah loh. Nabi sudah meninggalkan Quran dan Sunnah. Itulah sebagai barometer supaya dalam hidup beragama, terutama di agama Islam ya, supaya nggak tersesat. Asal dia nggak keluar dari Quran dan Sunnah, maka insya Allah aman-aman aja. Nah, untuk memahami Sunnah itu pun kita mesti belajar sama orang yang lebih tahu. Kadang banyak orang yang salah tafsir tentang Sunnah itu, kan ahlinya banyak, ahli hadis itu banyak. Iya. Makanya adalah ulama, makanya ulama disebut warisatul anbiya. Warisatul anbiya itu maksudnya bisa menjelaskan yang dimaksud Nabi itu apa, ada sanadnya kalau kata orang sekarang. Nah, kita bisa tanya sama yang pada ahlinya. Kalau golongan-golongan yang tercipta ada dasar kreatif misalkan ada. Kayak apa namanya, NU kan dibangun dulu tujuannya untuk berjuang. Iya. Ingat nih Bang, gini Bang, NU sendiri aja kan saat ini kan kepecah-pecah tuh Bang. Ada golongan habaib. Belum dengar NU itu kepecah-pecah. Iya, maksudnya itu apa tuh yang saat ini rame nih? Ada yang aku dari inspau dengan habaib, yang satu lagi dengan yang non habaib, ya kan? Yang kesannya wali songo, pecahan gitu kan. Yang saat ini rame kan begitu nih Bang. Kalau itu mah kan karena adanya temuan kasus. Temuan kasus dalam menyikapi kasusnya itu adanya dzurriyyah Nabi yang disebut Habib. Satu orang berpendapat Habib itu begini, satu orang sah-sah aja. Masing-masing ya. Iya kan, itu kan argumentasi dalam berpendapat. Dan itu hak masing-masing. Nah, kita tinggal pilih yang lebih masuk akal yang mana, data yang lebih valid yang mana. Karena kita kalau mengedepankan ego nggak akan ada habisnya. Semua itu by data, bukan speak by bacot. Jadi kalau datanya bisa jelas, valid, dapat dipertanggungjawabkan datanya, kebenarannya, ya berarti kita ikut. Jadi jangan yang katanya, karena kita ini sebenarnya pemikiran kayak model yang katanya salaf itu kan. Agama itu dasarnya dalil, ya benar, ada datanya loh maksudnya. Nah iya gitu kan. Nah, cuman juga jangan mudah menjudge orang bertindak tanpa dalil. Gini Bang, yang terjadi nih saat ini gitu kan, satu golongan, ya entah yang lu bilang itu bukan golongan kan, organisasi apapun lah itu ya. Saat ini yang terjadi di masyarakat itu, dari organisasi A menyatakan bahwa organisasi B salah, harus dibubarkan. Nah sebaliknya, mungkin dari organisasi B itu ngerasa kita udah sesuai tuntunan, kita ikutin jalur yang benar, kita nggak mengada-ada, jadi masing-masing aja. Tapi kan di bawahnya nih yang ilmunya mungkin pengikutnya ya nggak mungkin pecah belah. Nggak mungkin ada satu kelompok masyarakat yang itu atas namanya organisasi, misalkan Ahmadiyah sempat dibubarkan kan. Ahmadiyah ya. Fenomena yang muncul Ahmadiyah, kenapa mereka dibubarkan? Ada satu ajaran yang berbahaya menurut gua, kalau itu sampai mengakar. Ya itu kan dia mengaku nabi kan waktu itu kan. Iya, makanya tadi pedoman itu kan
Quran dan Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah dinegasikan, berarti pasti sesat. Kita sebagai sesama Muslim, kalau engkau tidak mau dinasihati, udah bubarin aja. Oke, gitu ya. Iya. Sekarang kalau patokannya judulnya itu tadi data. Iya. Kalau kita sebagai sesama Muslim, berarti acuan kita Quran dan Sunnah. Ada juga sebagian ada kias dan ijma. Oke. Ada juga yang nggak pakai kias dan ijma, ada. Nggak jadi soal, yang penting Quran dan Sunnahnya jangan sampai nggak dipakai. Jangan. Nah, yang parah itu begini sebenarnya, mudah menjas orang, menilai orang. Lu salah. Lu belum tentu. Selama dia ada dalilnya, boleh jadi dia juga benar. Itu makanya dilihat objektif. Mereka punya data atau enggak gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh sama katanya. Nah, itu sepakat nih gue nih. Jadi katanya. Intinya begini ya, inti yang udah abang sampaikan nih. Intinya kita nggak boleh menghakimi bahwa golongan kita paling benar dan menganggap golongan lain salah, gitu kan. Menganggap siapapun itu. Masing-masing selama berdasarkan Quran, berdasarkan dalil, walaupun katanya dalilnya berbeda-beda, dari imam yang dibawa berbeda-beda, tapi selama nggak keluar dari Quran, dari Sunnah, itu sah ya. Dari hadis nih yang dibawa. Iya, mungkin karena ya. Ke bawahnya itu kelanjutannya adalah kembang berpikir. Kembang berpikir, pola berpikir orang itu berbeda-beda. Jangan dijadikan perbedaan itu satu perpecahan. Jadi bahan perpecahan, tapi dijadikan itu sebagai apa namanya? Satu kenikmatan yang ya, sekarang kalau di taman nih. Ya. Di taman kembangnya cuma ada kembang teh kotak doang, enggak enak dilihat. Iya. Di taman itu enaknya dilihat ada mawar, ada melati, ada kenanga, ada kembang goyang, ya kan? Iya. Goyang mah kue, Bang. Bukan bunga ya. Gitu. Iya. Nah itu. Ya selama dia ada dalil, jangan mudah jangan mudah kita salah, jangan kita hakimin lah, kita bukan Tuhan. Jadi masing-masing lah ya, intinya jangan saling mengganggu, jangan saling menganggap apa yang kita ikuti paling benar, gitu ya. Iya. Nanti juga lu paham.